Selamat datang di kisah mencekam dari desa terpencil yang menyimpan misteri tak terungkap. Di pinggir jalan desa, di bawah pohon besar yang renta, berdiri sebuah makam tunggal dengan inisial samar yang memancing rasa penasaran. Konon, makam itu dihuni oleh arwah seorang wanita yang tak pernah tenang. Malam ini, kita akan menyusuri legenda kelam di balik makam keramat di pinggiran jalan desa. Bersiaplah, karena kisah ini mungkin membuatmu merinding hingga ke tulang. Apakah kalian berani mendengar lebih lanjut? Di desa terpencil bernama Ciptajaya, ada sebuah legenda menyeramkan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tepat di pinggir jalan desa, di bawah pohon besar yang berakar menjalar dan batangnya hitam pekat, terdapat satu makam tunggal yang selalu terlihat menyeramkan. Bahkan di siang hari, tak ada nisan besar, hanya batu kecil yang menandai kubur itu, sudah berlumut dan hampir tak terbaca. Inisial yang terukir samar DS, menjadi satu-satunya petunjuk dari siapa yang terkubur di sana. Masyarakat desa selalu memperingatkan, terutama anak-anak, agar tidak mendekati makam itu saat malam. Makam itu diyakini sebagai tempat peristirahatan seorang perempuan bernama Dewi Sari, yang dulunya adalah warga desa yang meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab kematiannya. Yang jelas, ia dimakamkan dengan sederhana, sendirian di tepi desa, seakan diasingkan. Banyak cerita yang mengatakan bahwa Dewi Sari mati dalam kesedihan, penuh dendam, dan tidak ada yang pernah menuntaskan ritualnya. Oleh karena itu, makam itu dianggap keramat. Orang-orang yang nekat berjalan melewati makam saat malam, terutama tengah malam, seringkali mengaku mendengar suara bisikan yang lirih dari arah makam. Suara itu tak bisa didengar jelas, tetapi terasa seperti rintihan pilu seorang wanita yang kehilangan segalanya. Bahkan, beberapa orang mengatakan mereka melihat bayangan sosok perempuan berdiri di bawah pohon, mengenakan baju putih lusuh, rambutnya terurai berantakan menutupi wajahnya. Mereka yang melihat sosok itu selalu merasa tubuh mereka kaku, merinding hebat, seakan tak bisa bergerak dan hanya bisa menatap dalam ketakutan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arya yang baru pulang dari luar desa terpaksa melewati jalan tersebut. Hari sudah larut dan langit kelam tanpa cahaya bintang atau bulan, membuat jalan terasa makin suram. Saat melangkah semakin dekat ke makam keramat itu, Arya merasakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang, padahal tidak ada angin sebelumnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan takutnya, tetapi semakin dekat ke makam itu, bulu kuduknya semakin meremang. Langkahnya melambat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk maju. Ketika Arya hanya berjarak beberapa meter dari makam itu, ia mulai mendengar suara samar. Awalnya hanya seperti angin yang berdesir, tetapi kemudian suara itu semakin jelas. Suara tangisan pelan, seperti dari seorang wanita yang menangis penuh kepedihan. Arya menghentikan langkahnya, menatap ke arah makam dengan was-was. Di bawah pohon besar itu, ia melihat sosok samar seorang wanita duduk membungkuk di atas makam, memeluk lututnya, menangis dengan suara yang terdengar menyayat. Arya merasa ingin berbalik dan lari, tetapi kakinya seakan tertahan di tempat. Ia terpaksa menatap sosok itu, dan dengan tiba-tiba, wanita itu menoleh ke arahnya. Matanya penuh dengan air mata dan rasa sedih yang mendalam, tetapi pandangan itu berubah menjadi tatapan penuh amarah. Arya merasakan kengerian yang begitu hebat, tetapi ia tak bisa berpaling. Wanita itu berdiri perlahan, dan langkahnya yang lambat terdengar menyeret di atas tanah. Sosoknya semakin mendekat, dan wajahnya, yang awalnya samar, kini terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya merah seperti bara, dan bibirnya bergerak seolah mengucapkan sesuatu. Arya berusaha keras menguasai dirinya, tetapi suara lirih dari wanita itu menghantamnya, dingin seperti es. Kenapa? Kenapa kau meninggalkanku sendirian? Arya merasakan dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menghimpit.
Di tengah kengerian itu, ia tiba-tiba merasakan bahu kanannya dipegang sesuatu. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, gigitan dingin di bahunya membuatnya menggigil. Ia mendengar bisikan halus di telinganya. "Kau tak akan pernah meninggalkan tempat ini." Dengan sisa keberaniannya, Arya berteriak dan berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal-sengal saat ia akhirnya sampai di rumah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu, meski sudah berada di dalam rumah, perasaan takut tak juga hilang. Setiap ia menutup mata, wajah wanita itu terus terbayang, dan suara tangisan masih terdengar di telinganya, seakan menggema tanpa henti. Keesokan paginya, Arya menceritakan kejadian itu pada Pak Udin, tetua desa yang memahami banyak tentang cerita-cerita misteri. Wajah Pak Udin berubah serius mendengar cerita Arya. Dengan nada pelan, ia berkata, "Dewi Sari mungkin sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang, atau seseorang yang sudah mengingkari janji padanya. Arwahnya tak bisa tenang, karena masih terikat oleh rasa sakit dan dendam." Pak Udin menyarankan Arya untuk membawa sesajen berupa bunga dan dupa ke makam Dewi Sari sebagai tanda penghormatan. Ia berkata bahwa terkadang arwah yang tersesat hanya butuh diakui, diingat, dan dihormati agar bisa menemukan ketenangan. Malam itu, meski masih dihantui rasa takut, Arya memberanikan diri pergi ke makam tersebut. Ia membawa bunga putih dan menyalakan dupa di dekat makam. Suasana malam itu begitu hening, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Ketika dupa mulai berasap, tiba-tiba hembusan angin dingin kembali terasa, dan Arya mendengar suara yang tak asing, suara tangisan lirih yang sama. Ia berlutut di depan makam, menundukkan kepala, dan mengucapkan doa dalam hati, berharap Dewi Sari bisa tenang. Ketika ia membuka matanya, samar-samar ia melihat sosok wanita itu muncul lagi di depannya. Namun kali ini, ekspresi wanita itu tidak marah, tetapi lebih tenang dan damai. Bibirnya tampak mengucapkan terima kasih, dan perlahan-lahan sosoknya menghilang bersamaan dengan asap dupa yang memudar. Sejak malam itu, cerita tentang suara tangisan atau penampakan wanita berbaju putih di makam keramat itu tak lagi terdengar. Makam itu kini masih diselimuti aura misterius, tetapi tak lagi menakutkan. Arya, meskipun tak sepenuhnya memahami pengalaman itu, merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Kini, makam itu menjadi saksi bisu tentang bagaimana kesedihan, kemarahan, dan dendam yang tersisa dapat hilang dengan sedikit penghormatan dan rasa kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak kisah menyeramkan dari makam keramat di pinggiran jalan desa. Sebuah legenda yang mengingatkan kita bahwa tak semua arwah mampu beristirahat dengan tenang. Jika kalian tergerak, ingatlah untuk selalu menghormati mereka yang telah pergi, karena mungkin mereka masih ada di sekitar kita, mengawasi dalam keheningan malam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian tenang.